Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 703, 12 konstelasi gerbang merah. Lu Guxiang menutup telepon dan merasa sangat serius setelah mendengarkan cerita Chenya. Ini 70 miliar, bukan 7 miliar. Kalau 7 miliar, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Dari 70 miliar, 30 miliar adalah biaya transfer saham Hongke Group. Ini sangat sensitif dan dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Lu Guxiang mulai mondar-mandir di dalam ruangan, memikirkan bagaimana menghadapi Kia dan grup Hongke. Berpikir bahwa putranya Lu Chaojun telah tiada, dan anak dalam perut Kia adalah kelanjutan dari Lu Chaojun. Dia tidak dapat menyerahkan Kia demi putra anumerta ini. Namun sekarang, jika Zia tidak ditangani, masalah 70 miliar tersebut tidak dapat terselesaikan, dan dia terjebak dalam kekusutan. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering, melihat bahwa itu adalah pelayan pribadi Hongmen Xiao Hongyan, Long Zhu. Dia dengan cepat menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, "Halo, penjaga panjang. Tuan ingin memberitahumu sesuatu." Suara Long Zhu dingin, seperti hembusan udara dingin yang menerpa dirinya. Meskipun nada suara Lu Guxiang penuh hormat, dia jelas kaku. "Oke." Saat berikutnya, suara Xiao Hongyan yang lebih dingin terdengar. "Lu Guxiang, bagaimana Anda menjelaskan kerugian grup Hongke sebesar 70 miliar hari ini?" Tubuh Lu Guxiang gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin menetes. Dia tidak menyangka Xiao Hongyan akan mengetahuinya secepat itu, dan dia baru saja mendengar laporan Zia. Yang membuatnya semakin penasaran adalah Xiao Hongyan tidak memperhatikan hal-hal ini dan tidak mempedulikannya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan matanya penuh ketakutan. Xiao Hongyan tetap diam, yang membuat Lu Guxiang semakin gugup dan tidak yakin. Bahkan dia merasa sangat ketakutan, dan pakaiannya basah kuyup. "Lu Guxiang, kamu hanya punya satu cara untuk pergi sekarang." Xiao Hongyan berkata tiba-tiba tepat ketika Lu Guxiang pingsan dan hampir putus asa. Instruksi dari Master Sekte, Lu Guxiang mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan cepat, "Berlindung di Sun Jianjun, berlindung pada pena tua Sun." Lu Guxiang bertanya dengan ragu, "Jika aku tidak tahu bagaimana berlindung padamu, kamu, seorang tetua sekte merah yang tidak berguna, tidak perlu ada." Patah, Xiao Hongyan langsung menutup telepon. Lu Guxiang jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, hampir terpana karena ketakutan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Master Sekte yang hanya berbuat sedikit di Sekte Merah tampaknya tidak dapat diduga. Lu Guxiang dengan cepat mengulurkan tangan dan menutup mulutnya untuk mencegah teriakannya semakin keras. Karena dia memikirkan sebuah pertanyaan. Mungkinkah Zhou Tai adalah pemimpin sekte yang meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Bukan. Lalu jika dia pergi mencari perlindungan pada Sun Jianjun, apakah dia agen yang menyamar? Ingat kata-kata terakhir Xiao Hongyan. Tiba-tiba pikiran saya menjadi jernih dan saya sudah tahu bagaimana mengandalkan diri sendiri. Jika Anda benar-benar tidak tahu, maka Anda benar-benar sia-sia dan tidak perlu tahu. Lu Guxiang segera bangkit, membuka brankas, mengeluarkan semua aset yang disimpan oleh Hongmen, dan buru-buru berjalan menuju villa khusus Sun Jianjun di Hongmen. Hongyan yang tersenyum di ujung sana memandang Ji Guanghui yang tidak sadarkan diri dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. "Guanghui, karena saya ingin memberikan Ling Yun kepada Ji Fei, maka saya harus bersatu dan bertarung dengan Sekte Merah. Berikan kepada Ji Fei.
Tapi saya tidak dapat mengintegrasikan gerbang merah sekarang, jadi tugas ini akan diserahkan kepada Jifei. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah yang tersenyum, tapi itu penuh dengan senyuman yang penuh tekad. Tidak ada yang mengetahui kompleksitas dan bahkan distorsi hati Xiao Hongyan. Saat ini, Lu Guxiang telah tiba di Villa Sun Jianjun, yang juga merupakan Villa Virgo di antara 12 villa konstelasi yang dikenal sebagai Gerbang Merah. Meskipun Sekte Merah adalah organisasi penting di Kerajaan Naga, karena mereka melakukan semua tugas eksternal, ke-12 tetua Sekte Merah dibagi menurut 12 rasi bintang. Tempat tinggal dan villa mereka juga diberi nama berdasarkan 12 rasi bintang ini. Almarhum Zhou Tai lahir di bawah tanda Leo, sedangkan Sun Jianjun, yang selalu menentangnya, lahir di bawah tanda Virgo. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang memilih orang-orang ini sebagai sesepuh pada saat itu mengetahui dengan baik karakteristik masing-masing orang, dan apakah tanda zodiak mereka sangat mirip dengan kepribadian-pribadinya. Zhou Tai adalah seorang Leo, dan dia benar-benar seperti karakter orang Leo, selalu memiliki rasionalitas yang agung dan ambisi yang tinggi. Setelah berjuang selama bertahun-tahun di Gerbang Merah, ia tumbuh dari manusia biasa menjadi manusia kuat dengan keberadaan seperti dewa. Ia mempertahankan dominasi dan keunggulannya hingga saat kematiannya, mencapai tingkat kepercayaan diri yang misterius. Sebaliknya, Sun Jianjun, sebagai tetua penegak hukum dari Sekte Merah, memiliki ciri khas seorang Virgo. Hitunglah dengan cerdik, dia selalu pilih-pilih dalam apa yang dia lakukan, mengejar kesempurnaan, pilih-pilih, suka mengukur dirinya dengan standar tinggi, dan perfeksionis. Justru karena karakternya itulah ia telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan sangat baik, serta memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Gerbang Merah. Tapi dia juga tidak melepaskan diri dari hukum sejarah. Sang Master terkejut dengan pencapaiannya yang luar biasa. Kebangkitan dan dominasi Zhou Tai yang kuat merangsang keinginannya, sedemikian rupa sehingga ia menjadikan 3 orang, Gong Chang di Aries, Su Liang di Sagittarius, dan Bao Zheyan di Capricorn, menjadi bawahan setianya. Lu Guxiang datang ke pintu villa dengan pikiran kacau, dan seorang penjaga segera melangkah maju untuk menghentikannya. Lu Guxiang menekan kecemasannya, melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Jika Anda berkenan melapor kepada Penatua Sun, tolong beritahu saya, Lu Guxiang, bahwa saya memiliki masalah penting untuk dilaporkan." Penjaga itu mengenal Lu Guxiang, tapi dia hanya mengangguk dan berbalik untuk memasuki villa. Sebagai pengawal Sun Jianjun, dia secara inheren lebih unggul dari orang lain. Jika ada yang berani bersikap kasar dan tidak mematuhi aturan Gerbang Merah, cukup bagi orang lain untuk minum sepoci. Di masa lalu, mereka mungkin lebih memperhatikan Lu Guxiang, tetapi sekarang mereka tidak memiliki rasa hormat sama sekali. Di mata mereka, dia hanyalah sampah. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa kekasih Lu Guxiang, Sun Qian, sekarang sedang bergaul dengan Zhao Zihai. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar, tetapi Lu Guxiang tidak bereaksi sama sekali. Lu Guxiang tidak tahu bahwa hanya seorang penjaga yang memiliki banyak pemikiran. Dia tidak banyak berpikir, hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. 10 menit berlalu dan tidak ada yang menjawab. 20 menit berlalu dan tidak ada yang kembali. 30 menit berlalu dan masih belum ada seorang pun. Lu Guxiang terus berdiri di sana, berkeringat di dahinya, tapi dia tetap tidak berniat pergi. Dia tahu dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa pergi kecuali dia bisa menyelesaikan tugas menjadi pemimpin Sekte Merah.
Sangat bertekad, dengan kegigihan Cheng Menliksui. 2 jam kemudian, Sun Jianjun berada di ruang kerja, perlahan-lahan mengambil cangkir teh, melirik ke kamera pengintai, dan menemukan bahwa Lu Guxiang masih berdiri tegak di sana. Dia meletakkan cangkir teh dan mengetukkan jarinya ke meja kopi. Sambil menghela nafas, otot-otot di wajahnya, yang memiliki rambut abu-abu dan alis, sedikit berkontraksi. Biarkan dia masuk. Penjaga yang sudah lama menghilang tiba-tiba muncul di depan Lu Guxiang. Kamu boleh masuk. Terima kasih. Lu Guxiang mengucapkan terima kasih berulang kali dan bergegas masuk. Namun, Lu Guxiang sudah mulai memikirkan bagaimana membalas penghinaan hari ini. Patah, begitu Lu Guxiang memasuki ruang tamu, dia mendengar suara Sun Jianjun membanting meja kopi dengan keras. Lu Guxiang menggigil ketakutan dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Mengapa? Sun Jianjun menghela nafas kecewa. Bab 704 tanah mungkin rusak karena pembajakan. Limbah, meskipun tidak ada yang mengatakan ini, Lu Guxiang sendiri memahami arti desahan Sun Jianjun. Bahkan, ia juga merasa disia-siakan, tapi kali ini saya diutus oleh Xiao Hongyan, dan saya harus menyelesaikan tugas apapun yang terjadi. Bangkit dari tanah, tarik napas dalam-dalam 2 kali untuk meredakan ketegangan, dan melangkah menuju ruang kerja. Dia tidak punya jalan keluar, dia ingin hidup. Sikap tegas Lu Guxiang mengejutkan Sun Jianjun. Untuk orang setingkatnya, dia bisa merasakan setiap gerakan dan bahkan perubahan nafas pihak lain. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mendeteksi perubahan instan Lu Guxiang ini? Jika Lu Guxiang bersikap lebih enggan, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk masuk. Karena dia, Sun Jianjun, adalah orang yang sangat pemilih, sama pilih-pilihnya dengan Virgo. Namun tekad Lu Guxiang dan pendekatannya yang tak kenal takut membuat Sun Jianjun memandangnya secara berbeda. Mengingat setiap orang adalah orang yang lebih tua dan Lu Guxiang bertanggung jawab atas jalur kehidupan ekonomi Hongmen, Sun Jianjun telah berdiri. Saat Lu Guxiang berjalan ke pintu, Penatua Lu ada di sini. Saya benar-benar minta maaf atas kekecewaan ini. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Wajah Sun Jianjun penuh kegembiraan. Seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama selama bertahun-tahun, tanpa rasa ketidakpuasan atau kemarahan sama sekali. Lu Guxiang tahu di dalam hatinya bahwa Sun Jianjun meremehkannya, tetapi wajahnya tersanjung, dan kemudian dia menunjukkan kegugupan. Penatua Sun, saya datang kepada Anda untuk mencari dukungan. Setelah Lu Guxiang selesai berbicara, dia langsung menyerahkan dokumen dan file keuangan Hongmen kepada Sun Jianjun. Kirimkan sertifikat Anda. Mata Sun Jianjun langsung bersinar karena terkejut dan dia sangat puas. Setelah beberapa saat terkejut, aku sudah mempunyai ide di benakku. Dia melihat ke pintu dengan marah. Kalian tidak berguna. Saya bahkan tidak berani membangunkan Penatua Lu ketika dia datang, dan membuat Penatua Lu menunggu lama di luar. Wajah Lu Guxiang sangat terkejut. Dia menatap Sun Jianjun. Apa maksudnya ini? Apakah Anda ingin menggunakan trik daging pahit? Semuanya masuk dan minta maaf kepada Penatua Lu. Suara Sun Jianjun terdengar lagi. Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 sosok mendatangi Lu Guxiang. Maaf, Penatua Lu. Semua orang meminta maaf secara serempak, dengan sangat hormat. Lu Guxiang sedikit tersanjung. Penatua Sun, ini. Ingatlah ini dengan jelas mulai sekarang. Siapapun yang tidak menghormati Penatua Lu di Sekte Merah berarti tidak menghormati saya, Sun Jianjun,
Apakah Anda ingat? Ya, 7 atau 8 bawahannya menjawab pada saat yang sama. Semuanya menundukkan kepala dan tidak berani menatap Lu Guxiang. Tampak sangat gugup. Lu Guxiang berpura-pura menjadi rumit, ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia tergerak. Elder Sun, terima kasih. Suaranya sedikit berubah. Penatua Sun telah berjalan mendekat dan merangkul bahu Penatua Lu. Penatua Lu, kita telah bersaudara selama beberapa dekade. Selama ini, Anda telah kehilangan putra Anda dan seni bela diri Anda telah dihapuskan. Saya telah melihat semuanya. Alasan mengapa Anda tidak maju adalah karena Anda ingin melihat siapa musuh Anda. Hati Lu Guxiang penuh dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang, hanya hantu yang akan mempercayainya. Namun, dia tampak sangat tersentuh dan mengangguk. Terima kasih, Penatua Sun. Saya, Lu Guxiang, hanya akan mengikuti petunjuk Anda di masa depan. Tidak, tidak, kita semua adalah bawahan Master Sekte, dan kita semua mengikuti perintah Master Sekte. Penatua Sun dengan cepat berkata dengan rendah hati. Tapi ada kegembiraan dalam ekspresinya. Lu Guxiang akhirnya tahu mengapa Xiao Hongyan memintanya menjadi agen yang menyamar. Penatua Sun benar-benar merahasiakan rahasianya. Saya mematuhi Penatua Sun dalam segala hal. Semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin ngotot. Penatua Sun sangat gembira. Haha, duduk, silakan duduk. Penatua Sun menarik Lu Guxiang untuk duduk dan menoleh untuk melihat beberapa bawahannya. Mereka yang menjadi musuh Penatua Lu baru-baru ini. Silakan pergi dan selidiki saya untuk melihat apakah ada masalah. Ya, setelah beberapa pria setuju, mereka segera pergi. Lu Guxiang tidak menyangka bahwa dia ingin melampiaskan amarahnya pada Lu Guxiang. Terima kasih, Penatua Sun. Lu Guxiang berdiri dan membungkuk 90 derajat pada Sun Jianjun. Sun Jianjun tidak menolak dan mengangguk sambil tersenyum. Elder Lu, apa pendapatmu tentang Sun Qian dan Zhao Sihai? Segala sesuatunya harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Saya yakin Penatua Sun harus memiliki pengaturannya. Sun Jianjun sangat puas dengan pernyataan Lu Guxiang. Sebagai seorang penatua, jika dia benar-benar menyerang Zhao Sihai, dia dapat menemukan alasannya, tetapi dampaknya tidak akan baik. Namun, jika Lu Guxiang berlindung, akan mudah membuat orang sedih jika dia tidak membantu menyelesaikan masalah. Dia ingin melihat seperti apa sikap Lu Guxiang, tapi sekarang sikapnya tetap mematuhinya, dan dia bahkan lebih bahagia. Jangan khawatir, Penatua Lu, saya, Sun Jianjun, dengan ini berjanji bahwa saya akan memastikan Anda mengatakan itu. Lu Guxiang mengangguk dengan penuh semangat. Saya percaya pada Penatua Sun. Apakah ada yang membutuhkan bantuanku kali ini oleh Penatua Lu? Meskipun Lu Guxiang ingin mengatakan bahwa dia bekerja sebagai penyamaran hanya untuk mempercayai Anda, dia tidak bisa mengatakan ini secara langsung. Dia hanya bisa berkata dengan ekspresi malu. Penatua Sun, sekarang Ji Fei telah menjadi roh di kota Ningjiang. Dia mulai menyerang grup Hongke kami tanpa henti, dan bahkan mulai menyelidiki hubungan keuangan grup Hongke. Saya khawatir dia akan terlibat. Kami di sini di Gerbang Merah. Apakah Ji Fei begitu tidak bermoral sekarang? Sun Jianjun bertanya dengan cemberut. Lu Guxiang mengangguk. Mendengus, badut sekali. Menurutku kita tidak boleh membiarkan pintu merah menghentikan ini. Lu Guxiang tercengang. Aku akan mengatur agar seseorang dipekerjakan dari luar negeri untuk membunuh Ji Fei secara langsung dan mengakhiri kekhawatiran besarnya. Sun Jianjun berkata dengan tegas. Lu Guxiang benar-benar tersentuh kali ini.
dengan keterkejutan di matanya. Terima kasih, Penatua Sun. Sama-sama, jika Anda memiliki masalah di masa depan, datanglah kepada saya dan saya akan membantu Anda menyelesaikan semua yang saya bisa. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Penatua Sun. Setelah Lu Guxiang selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Ambil ini kembali, kelola saja dengan baik. Penatua Sun meletakkan file yang berhubungan dengan properti Hongmen di atas meja. Lu Guxiang pura-pura bingung. Selama Anda bisa membantu aparat penegak hukum kami menyelesaikan biayanya, sangat sulit bagi mereka untuk datang dan pergi di tengah angin dan hujan di luar. Sun Jianjun berkata dengan nada yang sangat perhatian kepada bawahannya. Lu Guxiang segera mengerti bahwa dia ingin mengendalikannya secara diam-diam. Jangan khawatir, Penatua Sun, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Sun Jianjun mengangguk. Lu Guxiang pergi dengan membawa materi di pelukannya. Sun Jianjun melihat ke pintu dengan senyuman di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia membuat panggilan telepon dan hanya berkata, "Cari seseorang untuk melenyapkan Ji Fei. Hubungi Lu Guxiang untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan." Dia ingin menggunakan penampilan Lu Guxiang untuk memverifikasi apakah dia tulus. Lu Guxiang keluar dan segera menelepon Long Zhu. Dia ingin melaporkan situasinya, tetapi Long Zhu hanya berkata, "Jangan menelepon jika kamu tidak ada urusan." Patah, tutup telepon saja. Lu Guxiang tercengang saat itu juga. Tetapi dia segera dipenuhi dengan kegembiraan dan dia dikenali. Di villa nomor 1 Hui Hui Yuan, Ji Fei dan Li Ruoxi benar-benar gila hari ini. Mereka menghasilkan 70 miliar dan benar-benar santai. Terutama Li Ruoxi, dia kelelahan oleh Ji Fei. Sekarang dia hanya ingin mengatakan satu hal. Tanah mungkin rusak karena pembajakan. Mereka berdua sangat gila dan bersenang-senang di rumah dengan santai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Seng Lingyun telah kembali dari luar. Ketika dia membuka pintu villa, dia tercengang pada pandangan pertama. Apakah seseorang masuk dan mencuri pakaian? Bersambung,